ini aku akan mereview sebuah mobil, gimana cara membawakan mobil atau mempelajari sebuah mobil atau yang mana yang aku akan kasih tutorial gimana caranya yang aku bawakan sendiri mobil yang aku tutorial. Oke, check it out. Kalau ingin menggunakan sebuah mobil, pastikan handbrake-nya selalu dicek. Kalau berdiri seperti ini, selalunya dilepas. Kenapa? Karena bila tetap begini, dia tidak akan jalan. Kenapa? Dia menahan dua ban di belakang, jadi dia kiranya mengunci gitu. Oke, kali ini aku akan kasih tahu sebelum menyalakan mobil, kita matiin dulu AC-nya atau aircon yang disebut dalam bahasa Inggris. Aircon harus dimatikan dulu, baru menyalakan kuncinya. Kenapa? Biar tidak terjadi berat. Setelah hidup, baru nyalakan AC. Itulah yang mula-mula pertama-tama. Dan yang tip kedua, selalunya yang selalu dicek di bagian depan untuk air radiator, selalu harus dicek karena takut kosong ataupun tinggal sedikit, karena akan jadi terbakarnya sebuah mobil atau kereta. Ya, yang pasti kalian tentu tahu gimana cara ingin belajar, dan buat orang yang baru ingin belajar, kami akan kasih tahu gimana caranya. Dan ini ada masuk gear 1, gear 2 ke belakang, tolak ke tengah dikit, baru tolak ke tengah, baru masuk gear 3. Lepas itu kalau kita jalan di datar yang agak laju atau cepat, terus over ke 4. Dan di 5 bila menjalan daripada kilometer 100 ke atas, 120 km, baru kita masukkan yang ke-5, baru mobil akan stabilizer, akan nyaman lah pokoknya. Lihat di atas 4 ini kira 5. Dan jika ingin mundur, yang tolak ke ini sekali, baru ke belakang. Ini akan mundur ataupun stand gitu. Caranya buat yang belajar. Dan saya ingin kasih tahu sedetail-detailnya dari awal sampai habis. Oke, kita akan mundur ataupun kita jalan. Kali ini aku jalan nih. Ini tolak, geser ke tepi, lalu tolak ke gear 1, maknanya sudah berjalan. Ini guys caranya. Agak pelan dulu di gear 1. Oke, selanjutnya kita akan mengover ke gear 2. Oke, kita tolak ke belakang, baru dia masuk over gear 2. Ini sudah betul-betul jalan. Oke, kita ingin masuk gear 3. Gimana cara gear 3? Oke, kita tolak ke tengah, lalu itu gear 3. Ini sudah gear 3 guys. Senang lah pokoknya. Yang paling penting itu mensterilkan antara kopling dan gas. Yang mensterilkan kayak itu orang belajar biasa di sepeda motor, kopling, itu mensterilkan supaya tidak mati, imbangkan lah gitu antara
gas dan kopling. Karena kalau tidak diimbangkan, mobil pun sama akan maju juga. Kalau tidak imbang antara gear dan gas akan mati. Oke, kali ini aku mau masuk ke gear 4. Gimana masuknya gear 4? Oke, dalam keadaan cepat. Oke, nah ini sudah 4 guys. Tinggal ngikuti ini aja caranya. Oke, agak pelan. Bisa kita kembali lagi ke gear 2 ataupun 1 bila agak pelan guys. Ya, untuk orang yang baru ingin belajar, pastinya harus banyak kali muter-muter, pusing-pusing supaya terbiasa keadaan. Oke, dan bila ingin memastikan bila berjalan berhadapan ataupun di jalan umum ataupun jalan raya, selalunya pastikan yang di depan sana tuh antara pucu yang depan kanan dan kiri itu kita harus perhatikan, karena di situ sudut yang di sana, sudut kiri dan di sana itu dekat lampu, harus dipastikan agak-agak enggak menyentuh orang apabila berjarak di jalan umum ataupun di jalan raya, karena itu yang menentukan arah mobil, arah lurusnya gitu di jalan raya. Oke, kali ini guys aku akan bagi tahu lagi caranya mundur gimana. Oke, ini koplingnya ditekan dulu, lalu geser ke paling tengah, paling kanan, lalu ke belakang begini guys, baru mundur lagi. Bisa mundur. Caranya seperti apa kita mundur? Kita harus pastikan di cermin sisi kanan dan kiri, karena di situ ya kita mengontrol belum ada barang apa di belakang ataupun enggak. Rata-rata kalau mobil yang sekarang ini sebenarnya ada kamera audio, kamera. Kalau yang saya pakai ini manual. Dan yang paling penting adalah bagi orang yang ingin belajar mobil, bukan semua teman-teman kita tahu ataupun punya kesempatan untuk belajar. Yang paling penting ialah yang pertama yang harus dipelajarin di gear 1 itu di tanjakan yang agak mendaki. Supaya apa? Kalau tidak di awal tidak dipelajarin di jalan mendaki ataupun jalan tanjak, dia akan berisiko buat yang orang membawa mobil. Kenapa? Karena dia tidak paham di tanjakan itu otomatis kalau orang banyak di belakang, pasti tidak menguasai imbangnya kopling dengan gas atau bunyinya, itu akan mati tiba-tiba, jadi membahayakan orang lain. Jadi bila tanjakan betul-betul menanjak, mobil ini akan mundur ke belakang terus. Bahkan di handbrake pun nggak kuat, walaupun di handbrake di tanjakan itu mesti menabrak orang lain di belakang atau terus mundur, apa yang ada di belakang terus di belakang, karena nggak bisa dikontrol. Ini keadaan yang paling utama yang harus dipelajarin orang. Mestinya tanjakan kuasai dulu, supaya kamu terbiasa bila sedang berada di jalan umum yang agak-agak naik. Oke, kali ini yang paling penting belajar sebuah mobil itu awalnya harus pelajari di tikungan kayak gini. Nah, pengalamannya kena pastikan
di sudut kanan dan kiri ini, itu yang menentukan kita nggak menabrak orang, mobil orang lain ataupun mobil siapa. Itu yang penting bagi orang yang ingin belajar. Senang sekali apabila sudah muter-muter gini 2-3 kali. Biasanya kalau orang belajar mobil dalam berturut-turut, biasanya dalam 2-3 hari sudah boleh bilang, sudah boleh lancar pokoknya. Cuma di awal mulai itu ada nervous, takutnya nabrak itu di pikiran kita kan. Hanya tidak, karena nggak ada yang akan menabrak itu. Nggak ada. Awal mulanya takut gitu membawakan, pas udah membawa sendiri sudah berani kan. Oke, sekian guys video aku kali ini tentang membawakan mobil seperti apa ya. Seperti itu tadi lah caranya. Apabila ada yang tidak paham, bolehlah komen di YouTube di bawah ini.